Oke, hari ini kita kedatangan Kak Anggi. Kak Anggi ini seorang guru Gen Z yang mengajar di sekolahan berkebutuhan khusus. Oke, kita bincang-bincang mengenai Gen Z, kok bisa jadi guru di sekolahan yang berkebutuhan khusus pula. Ya, kita kan sekarang mengenal Gen Z itu seorang yang malas, suka rebahan, ya kaum rebahan lah orang-orang bilang. Nah, Kak Anggi sendiri sebagai pengajar di sekolahan kebutuhan khusus, itu gimana sih cara ngelihat Gen Z hari ini? Apakah mereka lebih adaptif atau justru lebih cepat menyerah gitu loh? Waktu ngajarin anak berkebutuhan khusus itu seperti apa sih rintangannya? Tantangannya. Oke, Apa aja gitu kan? dari segi diri sendiri kan Gen Z juga ya Mas ya. Heeh. Harus menghadapi Gen Z juga itu memang problemnya luar biasa. Apalagi zaman sekarang kan anak-anak udah lihat sosial media. Iya, iya. Jadi ada yang memang mereka itu ke distract sama tayangan sosial media, Hmm. terus kitanya juga ke distract sama sosial media. Heeh, heeh. Apalagi Gen Z kan orangnya gampang terumbang-ambing. Berbeda kalau sama Gen milenial kan dulu mereka lebih bijak ya kan. Iya, berarti bener ya, terombang-ambing gitu ya. Benar-benar. Dan itu juga berpengaruh di tahun kelahiran juga sih kayaknya ya Mas ya. Hmm. Semakin semakin ke tahun 2003 ke bawah itu Heeh. mungkin mereka memang lebih banyak ketergantungan sosial media. Mm-mm. Dan kalau yang 2000-an ke atas kan mungkin ada sisi milenial jadi agak sedikit beda. Iya, iya, iya. Kalau Kak Anggi sendiri gitu, kelahiran berapa? Aku 2000 pas. 2000 pas ya. Oh, itu dirayakan seluruh dunia itu. Oh, 2000 itu. Ya kalau misalkan lupa sama umurnya tinggal lihat tahun sekarang aja. Iya sih, gampang banget ya. Iya. Benar-benar. Iya, iya. Terus kalau punya cerita nggak di cara ngajar, ada mungkin murid dari Mbak Anggi itu seperti apa sih? Oke, jadi kan aku sekarang tuh pegang anak tunarungu ya Mas. Ah, Anak ah. tunarungu. Jadi dia itu memang dari segi intelektual mereka normal. Mm-mm. Cuman bedanya kan mereka terlambat dalam hal komunikasi sama pendengaran aja. Jadi dia lebih ke rada gak nyambung. Tapi Mm-mm. kalau misalkan mereka dilihatkan tayangan apa, ya oke mereka bisa nyambung aja. Bahkan kalau beberapa pembelajaran kalau misalkan mereka nggak mau, misalkan mau kayak gini, jadi ditontonin tayangannya mau kayak gini, belajarnya harus kayak gini. Terus akhirnya kayak aku juga, sekarang malah muridnya, sekarang tuh malah justru muridnya gitu loh Mas yang Ah, ah. request maunya kayak gini. Gitu. Oh, berarti seperti normal ya? Normal bisa diajak bener. bicara, terus ngerjain seperti orang normal. Kebiasaannya juga seperti orang normal. Biasanya normal. Sampai ada yang viral juga itu yang bahkan nikah sama-sama tunarungu. Tunarungu. Sama-sama tunarungu itu juga ijabnya juga pakai Bahasa bahasa isyarat iya, ya. benar-benar. Bisa sampai nikah berarti ya normal teman-teman. Jadi otaknya juga normal, kebiasaannya juga normal. Ya memang kenapa kok ada sekolah kebutuhan khusus itu? Oke. Jadi kan memang sekolah berkebutuhan khusus itu kan awalnya diterapkan di luar negeri ya Mas ya. Terus karena memang ada kebijakan-kebijakan akhirnya kita mulai efektif itu di sekitar tahun 1900-an. 1980 70-an lah gitu. Nah, itu memang akhirnya di tahun 2000-an kan ada pendidikan inklusi. Nah, itu kan akhirnya mulai sekolah luar biasa itu masuk ke sekolah-sekolah reguler kayak gitu kan Mas ya. Nah itu memang awalnya tuh banyak ini sih Mas, karena kan mereka perlu sekolah yang khusus untuk SLB itu kan memang buat penanganannya. Karena kalau di sekolah SLB itu kan ada bina bicara buat anak-anak yang bisa bicara, bina diri buat anak-anak yang nggak bisa nggak bisa mengurus dirinya sendiri, ada bina gerak. Kan kalau di sekolah-sekolah reguler nggak ada bina Iya, gerak iya, kayak berarti gitu. ada khusus ya, pengajarnya juga Iya, beda-beda. beda-beda. Itu setiap kelasnya itu ada berapa pengajar itu? Satu sih Mas, tapi Satu. kan cuman kan memang
Kalau terutama kalau di kuliah di Surabaya itu kan ada penjurusannya, ada yang spesifikasinya dia lebih ke spesifikasi anak tunarungu, spesifikasi anak tunadaksa, gerak, terus ada yang autis. Jadi nanti kalau di SLB itu mereka dimasukkan sesuai dengan penjurusan masing-masing. Oh iya teman-teman, ini sekilas info ya, Mbak Anggi ini barusan lulus S2. Keren banget. Itu diselesaikan tepat waktu. Makasih, 3 semester aja mas, gak mau semester. Ya, karena itu ya kita harus semangat untuk belajar. Jadi jurusannya apa Kak? Pendidikan luar biasa sama. Sangat linear. Seru. Cari aman. Iya, cari aman. Dan kalau cari tantangan bolehlah ke pendidikan luar biasa ya. Iya. Kalau ada yang lebih susah dari PGSD ya mungkin ini. Boleh dicoba. Coba. Kemarin lulusan di UNESA itu ada berapa Kak di jurusan Kakak? Kalau satu angkatan. Satu angkatannya. Kalau waktu S1 dulu itu zamanku 99 bukanya, 99. Cuman sekarang kan ada kelas internasional, jadinya nambah bisa sampai 100 lebih. Oh, Sekarang 150, banyak ya? 130, 150-an lah kayak gitu. Kalau S2-nya menyesuaikan setiap tahunnya beda-beda. Kalau di angkatanku sekarang itu kemarin 12 orang. Terus angkatan yang sebelumnya ada yang 15, pokoknya tergantung kayak gitu. Ternyata masih banyak ya yang ambil jurusan beresiko ini. Jurusan beresiko, iya beresiko hati. Jadi cuma orang-orang yang punya kesabaran tinggi ya. Amin. Gitu Keren juga ya. Padahal Gen Z loh ya. Iya. Nah kemudian kalau bicara tentang Gen Z lagi nih, Gen Z itu kan gampang baper. Itu apa karakteristik lah ya. Gampang baper dan sensitif juga sama orang, sama lingkungan. Kemudian nah, di dunia pendidikan khusus itu kepekaan itu jadi kelemahan atau justru kelebihan atau kekuatan baru. Oke, jadi kalau bicara soal Gen Z, soal pendidik ya Mas? Pendidik ini, khususnya pendidik Gen Z ini. Kan aku kan ngajar di sekolah luar biasa itu kan dari 2020. Oh, udah lama ya? Nah, 2020. Terus kan sekarang itu ada anak-anak magang. Kalau yang semester akhir itu kan ditaruh di sekolah-sekolah. Nah, kebetulan aku disuruh ngebimbing itu Mas dari 2 tahun yang lalu. Tahun yang lalu gitu. Nah, itu karakteristiknya tuh beda gitu loh Mas. Kalau dulu itu kan aku pribadi angkatanku itu kan kalau misalkan oke lah kita dapat anjurannya gini dari universitas gitu ya. Tapi kita jalanin sesuai dengan ya itu yang diarahkan itu. Mau nggak mau bisa nggak bisa oke lah di SOP-nya. Benar, SOP-nya mau nggak mau harus dilaksanakan meskipun kita rada ya Allah tapi jalan kan. Terus tapi beda lagi nih, ada yang tingkatan yang di bawah itu ada yang mereka itu angkatannya itu cenderung yang kreatif. Jadi ada yang kreatif itu ini Bu di sosial media itu ada modelnya kayak gini pembelajarannya. Oh oke, jalan kayak gitu. Tapi ada juga yang kayak yang generasi-generasi yang sekarang itu mereka justru yang bentar ya. Jadi kayak lebih ke nanti untuk proses pembelajarannya saya pikirkan lagi ya Bu ya gitu. Jadi kayak ada yang memang dia yang oke, lihat di sosial media langsung terapkan. Ada yang ya karena mungkin terlalu banyak informasi juga ya kan. Benar-benar iya benar Mas. Karena memang kan kalau sekarang kan apa-apa praktik divideoin. Praktik divideoin, belajar divideoin. Jadi kan otomatis kalau misalkan si generasi berikutnya lihat itu kan dia kayak kok ini gini ya, jadi kayak ke-distract, aku takut gitu. Jadi takut ketinggalan info lagi, takut ketinggalan nggak update nih pembelajarannya kayak gitu kan. Akhirnya takut gitu loh. Ya aku mau bikin ini tapi kok video sebelumnya kok nggak berhasil ya. Jadinya kayak lebih ke takut nanti ya Bu, saya pikir dulu gitu. Terus nah anak-anaknya sendiri ini kan Gen Z juga ya Mas ya. Apa generasi di bawahnya Gen Z? Alpha mungkin. Alpha ya. Gen Alpha. Nah, Gen Alpha ini juga anak sosial media. Jadi waktu lihat kakak-kakaknya ini kok gitu jadi protes ke gurunya, kok gitu belajarnya gimana gitu. Aduh. Kayak gitulah. Iya.
Jadi ya ceritanya juga random banget gitu ya. Karena beda-beda kayak makanya tadi kayaknya setiap tahun angkatan itu beda nggak sih Mas generasinya? Ada yang memang mereka yang benar-benar baperan, ada yang benar-benar sensitifnya itu lebih ke arah kemajuan, tergantung sama media yang dia lihat. Iya sih. Sekarang trennya apa gitu nggak sih? Tapi Kak Anggi sendiri punya role model nggak di pendidikan khusus ini? Aku sih lebih kalau pendidikan khususnya kayak teman-temanku sendiri ya Mas, yang mereka kayak ada yang tunarungu tapi mereka bisa S2 dan itu kan menurutku nggak gampang gitu kan. Iya sih. Mereka tunanetra bisa S1 kan kayak nggak logik aja Mas. Iya, aku baru tahu loh. Iya. Baru tahu aku kalau ada yang S1, S2 itu berkebutuhan khusus juga. Iya, dan tepat waktu gitu loh Mas mereka menyelesaikannya. Luar biasa gitu. Ini anak-anak normal yang telat-telat ini. Iya. Sangat memalukan. Kalian harus punya role model anak berkebutuhan khusus beneran. Dan mereka tuh lebih update media loh Mas daripada kita loh. Oh iya ya, karena mereka juga lebih banyak waktunya mungkin. Mungkin karena mereka kayak teman-temannya, mereka kan lebih sensitif ya Mas. Anak ABK itu kan mereka gampang sensitif ya. Peka gitu. Lebih baper. Jadi kayak kadang kalau misalkan anak B, anak tunarungu, kalau kita liatin aja padahal kita nggak ngomong ke dia, dia ngiranya kita ini loh ngomongin mereka, kita nggak itu, jadi lebih baper gitu loh. Oh gitu, iya. Makanya kayak kita kayak teman-temannya, oh bisa ini pakai handphone, makanya dia pengen gimana sih kepo lihat, makanya mereka jauh lebih cepat daripada kita sebenarnya. Iya juga ya. Bahkan ada yang viral itu yang restoran-restoran itu yang pakai pegawainya itu anak kebutuhan khusus juga. Jalan Sindram ada di Surabaya. Di Surabaya itu juga ada. Apa sih namanya lah? Lupa aku. Restoran apa gitu ya? Nanti dicari ya editor. Kemudian ini bicara tentang Gen Z lagi. Nah, di luar sana Gen Z itu kan suka dikatain ya lebaan tadi. Kemudian tapi di sekolah kebutuhan khusus itu Mbak Anggi sendiri justru melihat sistem mereka dari penuh empati. Ada cerita yang menarik gak dari anak-anak kebutuhan khusus ini yang pernah jadi murid Mbak Anggi? Ya. Mungkin ada kedekatan khusus, mungkin kan setiap guru punya murid, punya murid apa? Ada yang lengket. Iya. Karena aku kan sama mereka kan umurnya nggak begitu jauh ya Mas ya, nggak begitu jauh. Jadi kayak mereka tuh kadang itu sering curhat, entah itu terkait pacarnya mereka yang di sosial media, entah itu beneran orang apa bukan. Terus entah itu kayak misalkan aku kan seneng kayak posting-posting gitu kan Mas ya. Iya. Nah itu tuh besoknya ditanyain, ini tuh dapatnya dari mana bajunya, kayak gitu, tanya-tanya linknya. Terus makanya kayak pas kita makanya sering itu yang dapat VC masuk itu bukan dari siapa-siapa, malah muridku sendiri. Kayak pas aku tidur, karena kan kayak misalkan aku kan kalau apa-apa habis kegiatan luar kan capek, tidur aja gitu. Yang ngebangun itu malah murid-muridku sendiri tiba-tiba VC. Kalau nggak diangkat itu marah dia. Iya. Itu akhirnya kayak tanya, padahal cuma tanya lagi ngapain, kayak gitu doang loh Mas. Oh iya, kalau nge-WA gimana? Kebolak-balik sih mereka, kadang itu VN karena kan ada yang nggak tahu angka ya, nggak tahu angka, nggak tahu huruf, jadi VN. Banggi lagi apa? Oh ini ada contohnya Mas. Ada. Jadi dia ini anak berkebutuhan khusus tunagrahita. Jadi dia tuh VN-nya cuma stiker-stiker aja. Kayak ini loh. Nah kayak gini. Oh iya. Tuh. Dia ngepap, terus habis itu cuma stiker-stiker aja, ngomong apa gitu loh. Sangat berisyarat. Iya, cuma stiker-stiker doang. Gitu. Iya. Gitu loh Mas. Jadi ya agak ini ya mungkin pernah gagal paham nggak? Kalau gagal paham sering ya Mas ya. Merasa tertekan juga sering. Kenapa tuh? Tertekannya kenapa? Karena kan umur kita nggak beda jauh. Yang ribet itu kalau yang siswa-siswa yang cowok ini Mas. Karena kan aku Gen Z yang nggak ini ya,
tipikal Gen Z yang nggak bijak sih sebenarnya. Jadi kan kadang aku nggak tahu tanya ke yang lebih sepuh lagi nih cara nanggepinnya kayak gimana ya kayak gitu. Jadi jadi mereka itu tipikal kalau udah suka, apalagi ada guru baru masih muda, itu mereka tipikal yang aku suka sama guru ini, besoknya bawa coklat, besoknya bawa bunga. Lebih loyal loh. Lebih loyal, parah. Terus foto kita tanpa disuruh tuh dibuat foto profil, dibuat WA, status WA, kasih emoticon love kayak gitu. Semacam fans ya. Bener. Pacar dadakan kayaknya bisa masuk gak sih? Pacar dadakan tiba-tiba telepon VC. Iya. Itu posesif. Bu Ami kemana? Di mana? Kayak gitu lah masa. Lebih kayak gitu. Kemudian ini kalau anak berkebutuhan khusus kalau beli jajan gimana? Kalau beli Tapi jajan, tahu uang enggak? kalau uang beberapa ada yang tahu, ada yang enggak. Kayak misalkan anak-anak yang golongannya bisa dibina itu tahu kisaran uang aja ya Mas ya. Iya, kisaran ini uang. uang 5.000, ini 50.000 lebih besar dari 5.000. Tapi kalau kembalian wah nggak bisa. Makanya di sekolah SLB itu memperbolehkan siswanya pakai kalkulator. Oh iya. Tuh, jadi kayak ya nggak apa-apa, mereka memang butuh menghitung pakai kalkulator, nggak bisa kalau pakai jari, nggak bisa kayak gitu. Berarti kalau Transfer kayaknya kalau tunarungu mungkin bisa ya. Iya. Tapi kalau yang lain kayaknya QRIS. kalau QRIS bisa. QRIS bisa. Benar. Kalau ngomong sama penjualnya gimana? Mau beli misalnya? Beli misalkan. Iya, bahasa isyaratnya mau isyarat. beli ya. Anak-anak tuh biasanya ini, mau beli jajan. Oh, beli. Tuh. Kadang yang nyetor uangnya. Semua, kalau misalkan 5.000 semua. Tapi kalau misalkan kembali biasanya kasih uang 5.000 balik 2.000 gitu. Balik. Iya. Itu. Dan alhamdulillahnya jadinya orang-orang di sekitar yang jualan di sekitar sekolah tuh paham akhirnya. Berarti kalau bahasa isyaratnya buah-buahan gitu ada sendiri-sendiri? Ada, cuman beberapa kan mereka itu karena sering terbatasnya informasi kan lambat buat nerima ya Mas ya. Jadi kadang itu dieja. Oh, dieja. Dieja pakai huruf. Huruf. Gitu. Kayak misalkan apel berarti mau A P E L apel. Tapi biasanya kan mereka pakai oral. Iya. Kalau lebih susah lagi nunjukin gambar dia. Oh iya. Gitu. Sekarang sudah ada HP ya, mungkin enak juga ya. Terbantu mereka. Kayak gitu. Ya sebenarnya normal ya. Anak berkebutuhan khusus cuman keterbatasannya cuman ini aja menerima, menghitung. Menghitung terus apa lagi? Kayak mungkin tapi perilaku bisa sih Mas. Kan ada yang mereka nggak bisa diem ya. Oh iya benar. Jadi keterbatasan mereka kalau diem itu mereka ini tertekan gitu. Jadi harus ada yang syukur bisa berhenti 2 menit aja udah alhamdulillah ya Mas. Itu termasuk ada yang kecil juga. Ada hiperaktif, hipoaktif ada. Itu beda sama toddler ya? Toddler beda Mas. Oh beda ya. Yang tua juga ada ya kayak sekolah gitu. Ada sekolah yang bahkan umurnya sekarang itu ya Mas ya, muridku itu ada yang sepantaran sama aku loh Mas. Berarti itu nggak ada kalau sekolah itu berapa tahun? Kalau sekolah pasti dari TK sampai SMA itu pasti ya Mas ya. Cuman kalau kategori umurnya masuk itu nggak ada patokan sih Mas. Pokoknya pas masuk sekolah ditanya punya ijazah apa terakhir. Kalau misalkan belum punya TK ya udah mulai ke TK. Gitu. Kalau sudah ada SD kelas 2 ya udah lanjut ke kelas 3 kayak gitu. Kalau di sana itu ada ini nggak pembeda kelasnya? Iya, nggak ada pembeda ya kelasnya. Di sana itu jadinya kayak kalau di sekolahku ya Mas ya, mungkin beberapa sekolah itu berbeda. Ada yang mereka itu dikumpulkan sesuai sama ketunaannya, ada yang dikumpulkan sesuai fasenya.
Kalau fase itu kan mereka kayak dia meskipun SMP, SMA tapi kemampuannya masih SD, ya dikumpulkan sama anak-anak fase A, SD kayak gitu. Kalau di sekolah di Sidoarjo itu ada berapa SLB di sini? Sejauh ini ada 30-an. Nah, satu sekolah itu muridnya berapa? Macam-macam, ada yang startnya dari 50 sih Mas, karena kan memang perizinan ya kayak gitu. Oh iya, perizinan juga ya. 50-an lah paling sedikit ya. 50-an. Ada yang memang mereka itu buatnya dari awalnya terapi. Terapi akhirnya itu ngurus perizinan buat sekolah kayak gitu. Rata-rata sekolah-sekolah yang baru kayak gitu, awalnya dia terapi terus akhirnya ngajukan buat jadi sekolah. Tapi syaratnya sekarang nggak boleh bentuk rumah kayak gitu. Oh, apa? Syaratnya nggak boleh bentuk rumah sekolah Bentuk sekarang. apa? Harus gedung Mas. Oh, harus gedung ya? Gedung ada luasnya ditentukan. Iya, 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 Harus iya. ada gedung Fasilitasnya apa. juga. Benar, baru dapat izin. Gitu. Kalau di Sidoarjo. Eh, tiap tahun buka pendaftaran berarti. Bahkan kita nggak setiap tahun sih Mas. Setiap ada yang daftar ya udah. Oh gitu Kita, ya. kecuali kalau mepet-mepet tahun ajaran baru kayak gini kan, kadang dia daftarnya di minggu-minggu terakhir mau ujian, ya udah kita masukkan ke tahun ajaran baru. Kalau misalkan mereka daftarnya kan penutupan itu Agustus ya, Agustus lah. Kalau misalkan mereka daftarnya November, ya udahlah nanti tinggalkan menyesuaikan tes-tes yang dikasihkan ke mereka aja. Kalau berkebutuhan khusus masih banyak nggak yang nggak sekolah maksudnya? Di Sidoarjo loh, ini Sidoarjo aja. Kayaknya masih banyak sih Mas, terutama kalau kan autis itu kan sekarang meningkat banget ya Mas ya. Autis terus tunagrahita, bahkan banyak yang tunadaksa itu yang mereka ada yang takut biayanya mahal akhirnya kan nggak sekolah, terus akhirnya lebih milih ngamen. Oh, gitu ya. Kasian, makanya kan rata-rata karena ekspektasi banyak orang kan sekolah-sekolah itu kan bayarnya mahal. Bahkan ada yang sekolah itu sampai menggratiskan, udah nggak usah SPP, yang penting kalian bisa sekolah. Itu ada, karena memang saking banyaknya anak-anak di situ Mas. Berarti meningkat ya tahun ini ya? Meningkat. Untuk apa namanya, sebab pastinya ini masih ini sih Mas, tapi ada beberapa itu kan daerah-daerah yang Atau penyebabnya itu apa? Stunting bisa. Mungkin. Stunting bisa masuk ke gizi, terus polusi. Oh, polusi juga ya? Karena ada beberapa daerah itu yang udah di ini di kayak dari penelitian-penelitian itu memang sudah banyak ABK-nya di situ. Ya, memang karena Sidoarjo termasuk tertinggi berarti kalau diukur dari polusi. Ada yang lebih ini, iya sih Mas, cuman alhamdulillah ada daerah lain lagi yang ABK-nya jumlahnya lebih banyak lagi di Jawa Timur. Sebelahan kok. Bagus ini thumbnailnya. Sampai ada loh pabrik, kita sensor aja ya Mas ya, yang menyediakan sekolah yang memang karena mereka menyadari itu efek dari terdampak. Ada. Apa itu namanya? Kayak apa? Kayak Lumpur Lapindo yang terdampak dikasih. Contohnya kayak gitu. Nah ini mereka kasih sekolah. Pabrik ya? Kalau itu besar pabrik. Besar pabriknya. Ya. Iya. Ya semoga setelah ini efeknya sudah enggak begitu, karena kan pastinya setiap tahun mereka pasti memikirkan ini ya Mas ya, biar enggak polusinya dikecilkan mungkin kayak gitu. Semoga sekarang semakin berkurang. Iya. Kalau pabrik apa itu? Iya. Kalau ada nggak orang tua yang apa ya, galak karena apa nggak keurus, kemudian anaknya ditaruh di sana?
bahkan sekolah jadi penitipan juga ada. Ada ya. Oh my god. Kan kita kan baru bukanya tuh jam 7 ya Mas ya sekolah itu ya. Kalau di SLB, kalau di reguler kan jam 6 setengah 7 kayak gitu kan. Tapi kalau ABK kan jam 7 setengah 7 kayak gitu. Dan ditipin dari setengah 6. Padahal anaknya aktifnya luar biasa itu juga. Oh my god. Terus nggak dijemput-jemput, padahal gurunya udah telepon, ayo datang jemput. Tapi nggak di itu ya ada. Jadi orang tua ini yang itu bisa ini nggak apa? Kalau nular enggak kan ya? Enggak, kalau enggak. Tapi kalau kebawa bisa. Kebawa bisa. Nah, contohnya kayak misalkan muridnya manggil tahu bulat gitu kan, pakai apa gitu, gurunya juga bisa. Karena kan kebawa ya. Iya. Gitu. Kemudian kalau manggil gurunya gimana? Kalau yang Biasanya kalau ke toilet ada yang diantar Mas, nggak bisa ada yang sendiri. nggak bisa sendiri ya? Nggak bisa. Ada yang kita Ada yang menit. ngompol kayak Makanya kita menit, misalkan oh biasanya dia ngompol jam 11, berarti kita nanti sebelum jam 11 kita bawa ke kamar mandi. oh Di timer bisa. gitu. Harus detail, ada rundownnya. Bener. Jadi kalau para orang tua yang bingung gimana cara melatih anaknya, misalkan anaknya sering ngompol jam 11 siang, ya udah berarti antisipasinya setengah 11 diantar ke toilet. Oh gitu. Jadi bener-bener harus telaten teman-teman. Nggak cuma bekal pinter aja gitu. Inisiatif sih maksudnya Pak. Iya, inisiatif juga ya. Gen Z bisa inisiatif, bisa, buktinya bisa. Berarti Gen Z itu menyesuaikan sikon nggak sih Mas? Berarti bisa jadi aduh ya, generasi paling adaptif. Semoga begitu ya. Iya. Semoga begitu. Kemudian kalau ini tanya-tanya teman-teman, tanya apa bahasa isyaratnya? Apa bahasa isyaratnya aku lapar? Oke, biasanya aku Oh, aku lapar. Laparnya di perut gimana? Kalau di sini? Kalau di sini apa nih? Kalau ini apa? Minta tolong gimana? Tolong aku. Tolong ambilkan piring misalnya. Tolong ambil piring buat makan. Piring. Oh, gitu. Karena kembali lagi ya Mas, bahasa isyarat itu setiap daerahnya berbeda. Oh, tiap daerah berbeda ya? Udah kayak asal daerah gitu. Karena kan si Bahasa itu daerah. dari apa namanya teman dengar kan ya, dari teman dengar. Jadi bahkan jadi ada kamusnya Mas. Memang kan bahasa isyarat itu ada dua, ada CB itu pakai satu tangan, Bisindo pakai dua tangan. Kalau yang di televisi namanya Bisindo karena pakai dua tangan. Gitu. Bisindo sama CB. Kalau CB itu di Satu tangan, pakai satu tangan. Kalau yang Bisindo pakai dua tangan. Oh, yang di televisi begitu. Bisindo. Tuh. Kalau yang viral-viral itu kan dipakai buat selebrasi wisuda, ya. Keren sekali. Ya, itu apa itu? Itu pakai CB, kan ya. pakai satu tangan. Nah, satu tangan. Itu artinya ayah ibu I love you. Ayah gimana ayah? Tapi mereka itu gimana sih gerakannya ya Mas? Aku kok nggak sebegitu. Pokoknya kan ada terakhirnya itu, pokoknya ada terakhirnya gini kalau nggak salah ya. Gimana? Itu selebrasinya dari aku S1 dulu itu sering dipakai. Apa? Ayah ibu gimana? Ayah ibu itu gimana? Kalau yang aku tangkap itu kan ayah ibu I love you kayak gitu. I love you itu gini. Gimana? Iya. Gini. Jadi kan dulu itu sebenarnya love it, kalau yang love baru kan gini ya Mas ya. Oh, ini itu baru. gini. Ini apa ini? Dulu cinta itu gini. Oh, cinta itu gini. Aku cinta, sayang. Oke, maaf ya teman-teman, tadi ada kendala kameranya mati, habis baterainya
karena enggak saking serunya podcastnya sampai kehabisan baterai. Jadi masih ada yang buat saya penasaran tentang berkebutuhan khusus dan pengajarnya. Nah, di kebutuhan khusus kalau olahraga itu seperti apa sih, Kak? Olahraga itu jadi kan sekarang itu ada yang resmi, Ah, yang O2SN kemarin itu. ah. Ada yang lari jarak pendek, lari jarak jauh, terus Ada porprofnya juga ya? ada, Oh, ada ada. bidang porprof Terus khusus, kebutuhan khusus. Oh, ya ya. terus ada apa namanya lempar turbo, boce, terus habis itu ada lompat jauh, lomba apa namanya catur, Mm-mm. terus sama lomba balap kursi roda. Kayak gitu. Bunce itu apa bunce? Boce itu jadi bolanya tuh dari besi. Ah, Jadi tinggal kecil segini, tinggal digelindingin aja dia. oh, Digelindingin. mirip ini ya, bowling ya, bowling. Hampir sama Oh, kayak bowling, cuman bedanya kalau bowling kan ada ininya ya. apa itu? Ada Targetnya yang buat ya 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 ya. dipecahkan kan. Kalau Mm-mm. boce enggak. Jadi sejauh mana mereka melempar, Melempar. ya itu yang dihitung. Ya ya ya. Jadi ini terakhir Kak Anggi untuk eh, statement final statement. Jadi buat teman-teman yang mungkin berdampingan hidupnya sama anak-anak berkebutuhan khusus. Silakan Kak Anggi. Oke, buat kalian semua, terutama orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, punya saudara, adik, kakak, atau mungkin tetangga, atau mungkin sahabat, kalian luar biasa karena nggak semua orang bisa ada di posisi kalian, terutama orang tua yang sampai sekarang masih setia mendampingi anak-anaknya itu luar biasa sekali. Jangan pernah bosan untuk mendampingi mereka, karena yang kita tahu anak-anak berkebutuhan khusus itu jaminan surga untuk orang-orang yang berjasa dalam kehidupan mereka. Jadi terus dampingi mereka, kalau bisa perbanyak relasi kalian dengan anak-anak berkebutuhan khusus, karena mereka itu ada yang jauh lebih hebat, jauh lebih keren, bahkan IQ-nya ada yang lebih dari kita. Meskipun itu bukan IQ dalam hal akademik, keterampilan mereka ada yang jauh lebih-lebih dari kita. Jadi mungkin kita bisa juga belajar dengan mereka. Oke, ikut tadi mungkin ya teman-teman bisa dipahami. Jadi sampai jumpa di podcast selanjutnya.